Selamat pagi, perkenalkan nama saya Catherine Frisilia, dan di sini saya akan menjelaskan terkait tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital merupakan konsep ekonomi yang mencakup semua kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai pendorong utama. Ekonomi digital di sini mencakup berbagai aspek, mulai dari e-commerce atau perdagangan elektronik, fintech atau teknologi finansial, hingga penggunaan big data, kecerdasan buatan atau AI, dan juga Internet of Things atau IoT. Pengaruh ekonomi digital bagi UMKM di Indonesia. Yang pertama, adanya peningkatan akses pasar. E-commerce memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk memasarkan produksi mereka secara daring. Yang kedua, adanya kemudahan transaksi keuangan. Fintech menyediakan solusi pembayaran yang lebih mudah dan cepat. Aplikasi seperti GoPay, OVO, dan juga Dana memudahkan transaksi tanpa uang tunai sehingga meningkatkan efisiensi operasional pada UMKM. Yang ketiga, adanya efisiensi operasional. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola operasional bisnis dengan lebih efisien. Misalnya, penggunaan software akuntansi dan juga manajemen inventaris dapat mengurangi biaya serta meningkatkan produktivitas. Yang keempat, akses ke pembiayaan. Fintech di sini juga memberikan akses ke pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM melalui platform pinjaman online seperti Investri ataupun Coinworks. Ini membantu UMKM dalam mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang kelima, inovasi produk dan layanan. Ekonomi digital mendorong UMKM untuk terus berinovasi dalam produk dan juga layanan mereka. Ini mencakup pengembangan produk baru, peningkatan kualitas, dan juga diversifikasi layanan. Yang keenam, adanya peningkatan daya saing. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat bersaing dengan perusahaan yang besar. Mereka dapat menawarkan layanan yang lebih baik, responsif, dan juga personal kepada para pelanggan. Namun, di balik dampak positif digital ekonomi bagi para UMKM, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Seperti yang pertama, adanya kesenjangan infrastruktur. Meskipun penetrasi internet di Indonesia sudah cukup tinggi, masih ada kesenjangan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Banyak wilayah yang belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga penggunaan ekonomi digital bagi UMKM ini belum merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, keterampilan digital. Keterampilan digital di kalangan tenaga kerja masih perlu ditingkatkan. Pendidikan dan pelatihan yang memadai harus ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di era digital. Maka, apabila SDM yang dimiliki masih memiliki kekurangan dalam keterampilan digital, maka implementasi ekonomi digital bagi UMKM pun masih kurang dapat dilaksanakan. Yang ketiga, regulasi yang konsisten. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital akan menjadi hambatan. Kebijakan yang adaptif dan inovatif diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan startup dan juga investasi di sektor digital. Ini adalah tugas pemerintah untuk membuat regulasi yang konsisten sehingga tercipta lingkungan ekonomi digital yang baik di Indonesia. Di sini ada beberapa contoh startup di Indonesia yang berkembang pesat. Yang pertama adalah Gojek, yang merupakan startup yang bergerak dalam bidang moda transportasi. Di sini membantu atau memudahkan mobilitas para konsumennya. Yang kedua adalah Tokopedia yang merupakan e-commerce atau tempat perdagangan secara online. Yang ketiga adalah Traveloka, startup yang bergerak di bidang transportasi yang memudahkan para pelanggan untuk melakukan pembelian tiket, hotel, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah JNT Express, yang merupakan startup yang bergerak dalam bidang pengantaran barang atau paket. Yang selanjutnya adalah Ruang Guru, yang merupakan startup di bidang pendidikan yang memberikan kursus secara online, secara daring, dan juga pembelajaran secara daring.
Yang selanjutnya adalah Halodoc, yang merupakan startup yang bergerak di bidang kesehatan, yang menyediakan jasa konsultasi dengan tenaga kesehatan dan juga untuk pembelian obat. Yang selanjutnya adalah Tanihub yang merupakan startup yang bergerak sebagai media penyambung antara petani dengan para pedagang. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi digital telah mengubah cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Hal ini juga membuka peluang baru untuk inovasi, efisiensi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Namun, ekonomi digital juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan juga regulasi yang adaptif. Maka, dengan memahami ekonomi digital ini, kita dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan juga inklusif. Demikian pemaparan saya terkait ekonomi digital di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pemaparan. Terima kasih dan selamat pagi.